Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bidan Erni Ratna Suminar SSTMKM. Di sini saya sebagai dosen program studi profesi bidan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT yang merupakan salah satu dari syarat sertifikasi dosen khususnya di bidang pengajaran pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah masalah gangguan reproduksi dengan kode mata kuliah SAB 1048. Mata kuliah ini memiliki bobot SKS sebesar 2 SKS yang terdistribusi dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum, yang merupakan mata kuliah wajib pada mahasiswi semester 6. Adapun aspek pembelajaran dalam mata kuliah ini yaitu aspek sikap, aspek keterampilan umum, aspek keterampilan khusus, dan aspek penguasaan pengetahuan yang tercantum dalam capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi, yaitu lulusan mampu menguasai konsep teoritis, keilmuan kebidanan, dan keilmuan lain yang menunjang praktik pelayanan kebidanan pada masalah gangguan kesehatan reproduksi. Selain itu, ada juga capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu menentukan C5, memahami teori penyakit infeksi dan non-infeksi pada organ reproduksi, dan mampu screening, deteksi dini, dan melakukan P2, pemeriksaan IVA dan pap smear secara islami, mengkaji artikel ilmiah atau P3 tentang kanker dan gangguan non-kanker dengan menunjukkan atau A2, sikap bertanggung jawab, mandiri, serta mengintegrasikan atau A3, nilai, norma, dan etika akademik. Selanjutnya, adapun kemampuan akhir tiap tahapan belajar atau sub CPMK. Yang pertama, sub CPMK 1, yaitu menentukan dan memahami teori penyakit infeksi pada organ reproduksi. Sub CPMK 2, menentukan dan memahami teori penyakit non-infeksi pada organ reproduksi. Sub CPMK 3, mampu screening, deteksi dini, dan melakukan pemeriksaan IVA pap smear secara islami. Sub CPMK 4, mengidentifikasi secara mandiri, logis, kritis, dalam mengkaji artikel tentang kanker dan organ reproduksi. Sub CPMK 5, mengidentifikasi secara mandiri, logis, kritis, dalam mengkaji artikel tentang gangguan non-kanker pada organ reproduksi. Adapun materi yang dikembangkan pada mata kuliah masalah gangguan reproduksi yaitu dari berbagai sumber literatur ilmiah yang relevan, yaitu dari jurnal nasional maupun internasional, kemudian dari e-book dan beberapa pustaka lainnya sebagai referensi yang evidence-based. Strategi pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu dengan ceramah, pembelajaran berkolaborasi, tanya jawab, demonstrasi, self-assessment, peer assessment, dan small group discussion, yaitu pembelajaran yang dilaksanakan dengan pendekatan yang pertama sinkronus, yakni melalui pertemuan tatap muka di ruang kelas secara interaktif, di mana peran dan keaktifan mahasiswa berperan sangat penting pada proses pembelajaran. Yang kedua yaitu secara asinkronus, yakni pembelajaran mandiri menggunakan learning management system Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon yang dikenal dengan istilah Sistem Informasi Manajemen Akademik atau SIMAK, yang digunakan untuk materi, kehadiran, penugasan mandiri ataupun kelompok. Proses pembelajaran pada mata kuliah masalah gangguan reproduksi ini berlangsung selama 21 sesi yang terdiri dari 19 sesi inti pembelajaran materi dan praktikum, dan 1 sesi ujian tengah semester, dan 1 sesi ujian akhir semester. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu terkait keputihan, diantaranya ada pengertian keputihan, jenis-jenis keputihan, faktor resiko keputihan, dampak keputihan, diagnosa keputihan, pencegahan, dan pengobatan keputihan. Selanjutnya yaitu bentuk penilaian
disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi pada setiap sub CPMK berupa tes maupun non-tes. Penilaian non-tes meliputi penelusuran jurnal, membuat makalah, disertai rubrik penilaian, diskusi di kelas, dan tanya jawab, observasi melalui daftar tilik, dan self-assessment. Sedangkan penilaian tes meliputi tes tertulis, pilihan ganda, dan level pertanyaan, LOTS atau HORT. Dan evaluasi pembelajaran ini terdiri dari kehadiran 5%, kuis ataupun tugas 15%, praktikum 35%, ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 25%. Demikian untuk uraian pada mata kuliah masalah gangguan reproduksi ini, berikut saya akan tampilkan video pembelajaran dalam belajar mengajar di dalam kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita semua diberi nikmat sehat untuk berkumpul kembali pada hari ini di mata kuliah masalah gangguan reproduksi. Ya. Sebelumnya, gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Happy hari ini? Happy ya, bahagia? Bahagia. Ya, jadi sebelum kita perkuliahan, boleh kita pimpin berdoa terlebih dahulu. Ya, boleh? Mangga kita berdoa terlebih dahulu. Teman-teman, sebelum kita melakukan pembelajaran, langkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini bisa berjalan lancar. Dan untuk selanjutnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Sini ada sekitar 24 mahasiswa. Hadir semua? Hadir ya. Baik, hitung dulu. Hadir semua ya. Ya, lanjut. Untuk pertemuan kita hari ini, yaitu kita akan membahas terkait dengan keputihan. Ya, yang mana sebelumnya kita sudah sama-sama membahas di pertemuan sebelumnya itu terkait apa teman-teman semuanya? Terkait dengan infeksi menular seksual. Oke. Nah, di sini untuk pertemuan kali ini harapannya nanti mahasiswa mampu dalam menjelaskan dan menentukan pengertian, ada jenis, ada gejala, faktor resiko, dampak, dan menentukan diagnosa juga. Dan nanti ada bagaimana sih cara pencegahan dan pengobatan untuk keputihan sendiri. Seperti itu. Ya, di sini ada yang pernah mengalami keputihan tidak? Nah. Apa itu keputihan? Lendir atau cairan? Cairan atau darah? Bisa berupa darah enggak? Bukan ya kalau darah ya. Jadi di sini keputihan itu ya nanti kita akan mempelajari bagaimana apa itu pengertian terlebih dahulu ya. Terus jenis, gejala, ya penyebab dari keputihan itu, ya terus ada faktor risiko, diagnosa, pengobatan dan pencegahan, beserta apa dampak dari keputihan sendiri seperti itu. Ya, nah di sini yang pertama tadi terkait dengan keputihan. Jadi di sini keputihan itu lebih kepada pengeluaran cairan. Ya, yang mana di sini berupa lendir dari vagina, gitu ya. Jadi bukan berupa darah, ya. Jadi kadang merupakan sebuah tanda dari infeksi yang menimbulkan luka atau rasa gatal dan rasa tidak nyaman. Gitu. Teman-teman merasa nggak kalau sedang keputihan itu suka
perasaannya tuh kurang nyaman, gelisah atau gimana? Ya. Ya, kadang lembab gitu ya, becek gitu ya. Nah, jadi di sini untuk keputihan ya, teman-teman ada dua. Jadi keputihan itu ada yang fisiologis dan patologis ya. Jadi fisiologis di sini keputihan yang normal gitu ya, dan tidak berbau dan bisa hilang sendiri gitu ya. Biasanya normal di sini bisa mengikuti siklus menstruasi ya, apalagi ketika teman-teman masa subur nih ya, pasti suka merasakan ada cemiran yang keluar gitu ya, itu mengikuti siklus gitu ya, siklus menstruasi. Ada juga di sini keputihan yang patologis gitu ya. Patologis di sini memang keputihan itu karena adanya biasanya infeksi ya. Jadi infeksi dan warnanya juga biasanya kekuningan, hijau ya, bahkan ini ya kental gitu ya, kental dan berbau. Biasanya seperti itu ya. Nah, selanjutnya di sini ada gejalanya ya. Jadi nanti teman-teman harus tahu gejala dari keputihan itu. Jadi harus bisa membedakan mana itu keputihan yang normal dan mana yang tidak normal ketika nanti di lapangan menemukan kasus seperti ini gitu ya. Nah, biasanya yang normal di sini ya tadi ya, jadi tidak terlalu kental ya cairannya, terus warnanya memang jernih gitu ya, bening, terus tidak ada rasa nyeri, tidak gatal yang berlebih, tidak berbau, dan volumenya itu biasanya sesuai dengan siklus ya, siklus menstruasi. Biasanya masa subur banyak ya, semakin ke sini keputihannya juga semakin sedikit biasanya gitu ya, mengikuti siklus ya. Nah, tetapi ketika nanti ya di lapangan menemukan gejalanya itu memang kental gitu ya, keputihannya kental, menggumpal gitu, bahkan gumpalannya itu kayak keju, warnanya kuning gitu ya, keju, terus panas terasa ketika buang air kecil biasanya gitu ya, terus gatal gitu dan bau menusuk ya. Jadi baunya itu kecium biasanya sama diri sendiri gitu ya, jadi kita juga merasa oh kayak bau apa gitu ya. Jadi bisa dirasakan terlebih dahulu gitu, ini udah mengarah ke patologis nih tuh ya. Jadi harus bisa membedakan gitu ya. Jadi ada fisiologis dan ada memang keputihan yang patologis ya. Nah, biasanya jamur apa penyebab keputihan di sini? Apa nama jamurnya? Ya, kan? Dia, ya. Jadi nama jamurnya itu Candida albicans. Ya, itu yang menimbulkan keputihan karena memang adanya jamur gitu ya. Jadi jamur ini penyebab keputihan gitu ya. Biasanya jamur Candida albicans yang memang sering muncul pada kejadian keputihan di sini gitu ya. Nah, penyebab keputihan yang tidak normal gitu ya. Kenapa sih, Bu? Kok bisa gitu ya keputihannya itu tidak normal atau patologis gitu ya? Karena biasanya tadi ya infeksi vagina oleh jamur atau parasit. Itu karena biasanya ini ya lembab gitu ya di area vaginanya, itu bisa menyebabkan jamur. Tuh ya. Ada lagi kebersihan daerah vagina ya yang jelek, itu vulva hygiene-nya jelek gitu ya. Karena memang vulva hygiene harusnya dari belakang ke depan atau depan ke belakang? Kalau cebok dari depan ke belakang, ya seperti itu. Gitu. Ya, nah selanjutnya bisa juga pemakaian obat-obatan ya antibiotik atau kortikosteroid gitu ya, atau bahkan ada yang memang ketergantungan obat gitu ya, itu bisa terjadinya keputihan gitu ya. Nah, selanjutnya ada juga stres. Ya, kenapa nih stres bisa menimbulkan keputihan? Mempengaruhi hormon. Ya, ada lagi stres. Merasa tidak kalau lagi banyak tugas gitu ya, tiba-tiba kok banyak keputihan. Tuh ya, biasanya ketika kita stres itu imun juga
nurun, ya imunitas menurun, itu bisa menyebabkan keputihan gitu ya, daya imunnya menurun seperti ini. Ya, selanjutnya, nah di sini ada dampak gitu ya atau akibat dari keputihan tuh yang memang tidak segera diobati ya karena memang suka ada nanti di lapangan itu pasien yang merasa ini tidak apa-apa gitu dibiarin aja gitu ya keputihan itu hal yang wajar biasanya seperti itu ya. Nah karena awamnya pasien sehingga kita harus adanya edukasi ya pasien kalau memang keputihan itu ada yang mengarah ke patologis gitu ya. Dampaknya itu ketika tidak ditangani biasanya bisa infeksi ke daerah organ kewanitaan gitu ya. Terus adanya juga infertilitas gitu ya. Kan suka ada yang belum hamil itu kenapa ya? Ternyata memang dia sering terjadi keputihan gitu ya. Nah, dari keputihan itu ternyata adanya infeksi menular seksual gitu ya, infeksi menular seksual, adanya jamur yang mana si jamur itu biasanya menyebar ke area uterus gitu ya, bahkan bisa juga ke tuba gitu ya. Nah, jadi di sini ada juga penyakit radang panggul gitu ya. Jadi penyakit radang panggul itu bisa menyebabkan infertilitas juga seperti itu. Ya, selanjutnya di sini ada penularan kepada pasangan seksual ya dan ada depresi dan masalah seksual. Seperti itu. Ini bisa menjadi dampak atau akibat dari keputihan yang tidak diobati ya. Nah, selanjutnya di sini ada faktor resiko. Ya, faktor resiko di sini yang pertama tadi sama ya, kebersihan genital yang buruk gitu ya. Jadi ketika BAH itu tidak dikeringkan dulu gitu, udah asal aja. Kadang nggak di sini yang BAH ngebawa tisu udah aja lah cepet gitu. Ya, nah itu padahal nanti bisa melembabkan area vagina seperti itu ya. Itu masuk kepada kebersihan area genital yang buruk ya. Nah, selanjutnya ada penggunaan panty liner atau pembalut. Ya, ada yang pakai pembalut seharian sampai sore. Nggak diganti-ganti. Tuh, ya, itu bisa menyebabkan banyaknya jamur. Tuh ya. Jadi kita apalagi kalau hari pertama haid. Kalau hari pertama haid lagi banyak-banyaknya gitu ya. 3 jam, 4 jam udah langsung ganti. Ya. Nah, selanjutnya ada dosing. Jadi mencuci dalam vagina gitu ya. Nah, itu bisa mencucinya itu dengan aroma wangi-wangi ya lagi maunya yang wangi stroberi gitu ya yang wangi coklat gitu ya itu kan tidak boleh ya yang beraroma-aroma seperti itu ya ke area yang memang sensitif genital kita gitu ya. Nah, di sini ada juga penggunaan antibiotik jangka panjang seperti yang tadi ya dan ada riwayat sering berganti pasangan gitu ya. Kita juga nanti harus melihat data subjektif ketika ada pasien itu ya subjektifnya apa nih, oh ternyata pernikahan yang ke-5 gitu ya. Nah itu berarti ini mah keputihannya bisa dari situ ya. Jadi kita harus paham gitu ya untuk menentukan diagnosa itu data subjektif objektifnya tuh ya baru kita menganalisa. Nah selanjutnya ada diabetes mellitus. Kenapa sih DM itu bisa menjadi faktor resiko keputihan? Coba, kenapa diabetes mellitus? Ya, ada yang tahu? Nah, kalau DM itu bertambahnya apa? Tingginya apa? Gula dalam darah. Ya, jadi ketika bertambahnya atau tingginya gula dalam darah, yaitu menyebabkan pertumbuhan jamur yang cepat. Seperti itu, ya, sehingga yang DM itu bisa menyebabkan faktor resiko keputihan. Seperti itu, ya. Nah, biasanya glukosa dalam cairan vaginanya juga tinggi. Ya, ketika si pasien itu menderita DM. Jadi kita tahu ya data subjektifnya riwayatnya ternyata DM gitu. Ya. Nah, ini bisa nih ya faktor resiko dari keputihan itu dari sini. Tuh, ya. Nah, selanjutnya tadi stres atau imun. Ya.
Nah, imun yang menurun gitu ya. Ketika stres, imunitas menurun sehingga terjadinya keputihan seperti itu ya. Nah, selanjutnya pakaian yang ketat dan sintesis ya. Jadi memakai CD-nya yang ketat banget ya. Nah, gitu ya. Itu tidak boleh karena biasanya ketika pakai yang ketat itu merasa panas gitu ya area vaginanya gitu. Apalagi dengan bahan-bahan yang tidak menyerap gitu ya. Oke. Nah, di sini ada diagnosa ya. Jadi ketika kita menentukan diagnosa, kita harus menganamnesa dulu. Kita harus mengumpulkan dulu data subjektifnya. Ya, nah data subjektif di sini kita harus menanyakan terkait dengan warna. Ya, dari ciri-ciri tadi yang fisiologis sama patologis. Ketika kita tahu gitu ya warnanya seperti apa, oh ya ini bisa kita golongkan ke fisiologis. Gitu. Oh warnanya kehijauan nih. Ya, oh berarti ke patologis ya. Jadi kita tanya warnanya, terus konsistensinya, ibu lagi masa subur gitu ya, atau head hari keberapa gitu ya. Terus cairannya banyak atau tidak gitu ketika anamnesa itu. Nah selanjutnya baunya juga, ibu merasa ada aroma enggak gitu ya dari keputihan itu gitu ya. Nah selanjutnya ada waktu munculnya kapan ya, di hari keberapa, terus ada gejala gitu ya, ibu ada merasa gatal tidak bu gitu ya, atau pipisnya sakit nih, merasa sakit gitu, atau berhubungannya sakit gitu ya. Kita ketika anamnesia itu harus bisa menanyakan hal-hal yang memang kita butuhkan gitu ya untuk menentukan diagnosa di sini gitu ya. Nah tadi riwayat penyakit juga ya seperti DM itu harus ditanyakan ya. Nah selanjutnya kita harus pemeriksaan fisik. Pasti yang dilihat ketika pentis dengan kasus ini selain tanda-tanda vital gitu ya, otomatis kita harus buka dong ya area genitalnya gitu ya. Kita harus lihat ya vulva vaginanya, oh areanya itu ada kemerahan atau tidak gitu ya, area vaginanya. Terus keluar enggak lesinya gitu ya, cairannya seperti apa tuh ya. Jadi itu harus kita periksa. Nah selanjutnya atau ketika kita pempis itu, oh ternyata ini keputihannya warnanya kehijauan gitu ya. Nah, kita perlu pemeriksaan penunjang, teman-teman ya. Jadi ketika pemeriksaan penunjang itu untuk menentukan pH, yang namanya pH. Nah, itu lebih dari 4,5 ya. Itu Trichomonas atau kurang dari 4,5 itu biasanya kandidiasis. Nah, atau bisa juga dengan pemeriksaan penunjang swab vagina gitu ya. Nah, itu melihat jamurnya dengan mikroskop juga bisa gitu ya. Nah, selanjutnya boleh juga kita melakukan pemeriksaan pap smear. Ya, nanti teman-teman juga di sini praktikum terkait dengan IVA dan pap smear gitu ya untuk menentukan diagnosa di sini keputihan. Tuh ya. Nah, selanjutnya ini ada pengobatan ya. Jadi pengobatannya itu kita harus tahu penyebabnya dulu dari apa ya. Jadi tergantung dari penyebabnya. Terus pengobatan itu bisa berupa memang anti jamur dan antibiotik gitu ya. Nah itu bisa berupa tablet atau bisa berupa suppositoria. Udah ada yang pernah lihat gitu ya, suppositoria itu seperti apa sih? Seperti peluru ya. Nanti jangan kaget, oh ini kok seperti ini ya obatnya gitu ya. Nah itu suppositoria ini seperti ya di sini ya, di warna putih ini ya. Biasanya ini dimasukkan ke area vagina gitu ya. Ini langsung efektif biasanya ya. Nah selanjutnya ada pencegahan. Nah pencegahannya itu menjaga kebersihan alat kelamin gitu ya, seperti yang tadi. Terus gunakan celananya itu yang terbuat dari katun ya, tidak terbuat dari jaring-jaring kayak laba-laba gitu ya. Nah itu tidak boleh gitu ya, karena tidak menyerap keringat gitu ya. Terus ganti pembalut yang rajin gitu ya. Terus menggunakan cairan pembersih itu tidak disarankan gitu ya, apalagi dengan yang berlebihan gitu ya menggunakan cairannya. Terus hindari meminjam perlengkapan mandi. Contohnya, aduh handuknya udah barengan aja tuh ya, kayaknya males nyucinya tuh ya, itu tidak boleh ya. Nah terus tidak duduk di atas kloset di WC umum dan biasakan
mengelap dudukan kloset sebelum digunakan. Ya, ketika kita mau BAK di tempat umum kita lap dulu gitu ya. Jangan asal duduk aja gitu ya. Nah, itu khawatir ya ada jamur dan sebagainya gitu. Nah, selanjutnya udah selesai ternyata. Nah, selanjutnya untuk teman-teman ada yang ingin ditanyakan boleh? Boleh? Oke. Atas nama siapa? Sri Ayu, Ibu. Ini efektif atau bisa untuk mengatasi keputihan, soalnya di masyarakat banyak yang memanfaatkan rebusan daun sirih ketika mereka mengalami keputihan, Ibu. Ya. Di sini ada yang tahu daun sirih? Tahu ya, daun sirih gitu ya. Ini biasanya daun sirih di sini direbus gitu ya. Ya, dengan bahasa lain daun sirih itu yaitu piper betel gitu ya. Jadi pengobatan tradisional biasanya gitu ya untuk keputihan tuh ya di masyarakat terutama di Indonesia karena memang biasanya daun sirih ini mengandung senyawa aktif ya seperti minyak atrisi gitu ya atrisi ya jadi memang adanya minyak atrisi terus genol gitu atau flavonoid gitu ya yang memang sifatnya itu biasanya lebih kepada anti mikroba ya atau memang anti jamur gitu ya biasanya karena memang seperti itu bisa membantu mengatasi gitu tadi masalah keputihan tersebut ya bagus sekali ya itu tetapi ketika memang keputihannya itu patologis biasanya tidak disarankan gitu ya kita tetap harus konsul ke dokter gitu ya oke bagus sekali ya oke selanjutnya ada yang ingin tanyakan lagi sudah cukup ya oke boleh kita simpulkan dulu untuk pertemuan hari ini ada yang kita menyimpulkan boleh oke Ya, jadi kesimpulannya keputihan itu berupa pengeluaran cairan yang selain darah dari vagina bisa juga disebabkan karena jamur Candida albicans. Terus kemudian juga ada yang fisiologis, ciri-cirinya itu kalau fisiologis yang normal ya Bu, tidak terlalu kental, terus jernih atau bening, tidak nyeri, tidak ada gatal atau bau, terus volumenya juga berubah sesuai siklusnya. Terus ada juga keputihan patologis atau yang tidak normal, itu disebabkan karena infeksi. Terus ada bau, terus berwarna kuning kehijauan gitu, atau putih keabu-abuan. Terus teksturnya juga kental seperti itu. Kalau buang air kecil nyeri. Terus ada juga dampak jika tidak cepat ditangani ya Bu, ada bisa sampai infeksi organ kewanitaan, infertilitas, IMS. Terus bisa ke penyakit radang paru dan lain-lain. Nah, paling ada cara menjaga supaya tidak terkena itu, menjaga kebersihan area kelamin, terus gunakan celana dalam, dianjurkan dari celana katun, sering ganti pembalut atau ganti lena, dan hindari penggunaan sabun saat membersihkan. Oke, bagus sekali ya. Jadi sudah bisa menyimpulkan. Jadi sudah paham semuanya terkait dengan apa itu keputihan. Oke, ya untuk selanjutnya ada tugas yang mana ibu upload disimak ya nanti kalian lihat tugasnya apa, terus cari referensi gitu ya yang terbaru gitu dan nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas terkait dengan kanker gitu ya karena banyak sekali ada kanker payudara, kanker serviks ya boleh teman-teman juga cari jurnalnya dulu gitu ya referensi terkait kanker-kanker yang akan kita pelajari di minggu depan seperti itu ya. Baik, mungkin itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, boleh kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alamin. Boleh pimpin berdoa dulu. Baik, terima kasih banyak. Ya, kita tutup bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.